dengan merbah, buah lakum, berkah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat semua. Saya sekarang lagi berada di kampus Universitas Pancabudi Medan. Ini ada gambar Istana Maimun sebagai ikon daripada kota Medan. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan seorang sosok yang telah hadir di hadapan saya. Sosok ini bernama Muhammad Raudah Jamba. Namanya Raudah Jamba. Jadi kalau tanpa Muhammad, orang mengira dia perempuan. Jadi karena ada Muhammadnya berarti laki-laki. Baiklah, kita sapa dulu Saudara Muhammad Raudah Jamba. Selamat pagi, Pak Raudah Jamba. Pagi, Bang Umar. Iya, udah lama kita nggak jumpa. Iya. Jadi kepingin saya untuk membuat suatu dokumen lah tentang seorang sahabat, seorang guru, seorang penulis, pekerja seni, aktor. Ada yang bilang budayawan. Oh, nggak usah, terlalu tinggi itu budaya. Iya, makanya cuma bagian tadi yang ngeriau dengarnya. Apa? Sosok. Sosoknya biasanya penampakan. Ya, kita pakai istilah-istilah yang digunakan orang, ya. Sosok, tokoh, kalau tokoh nanti bisa juga penokoh, ya kan? Iya. Nah, sama juga dengan sok-sok tadi. Jadi sok-sok aja. Jadi seorang personil lah ya, Raudah Jamba. Jadi dia tadi kami ulangi, dia seorang guru, seorang penyair, seorang sastrawan, penulis, juga seorang teaterawan ya. Teaterawan atau aktor. Jadi saya ingin tanya, sebagai seorang guru di SMK ya? Iya, yang SMK, jelas guru di perguruan Pancabudi lah. Perguruan Pancabudi, apa saja kegiatan? Terutama saat-saat pandemi inilah, kegiatan yang berkaitan dengan seni, sastra, ataupun budaya. Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya misalnya aktivitas saya kan, kalau misalnya ditanya aktivitas saya sebagai ini dari guru dulu. Boleh. Dari guru dulu, saya mengajar di SMK Pancabudi. Itu bahasa Indonesia dan seni budaya. Nah, selain dari ngajar bahasa Indonesia dan seni budaya, saya juga membuka yang namanya, ya perguruan juga membuka yang namanya ekstrakurikuler puisi, sastra dan teater. Nah, kalau dalam masa pandemi ini sebenarnya saya sebagai seorang guru itu ditantang bagaimana membuat siswa itu kreatif. Jadi ada pembelajaran daring, ada pembelajaran luring. Nah, kalau dalam teori-teori itu kita menyampaikan itu bisa dengan Zoom meeting atau Google meeting. Nah, jadi apa tadi? Zoom meeting atau Google meeting. Oh, Google meeting. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ada yang memilih mau pakai Zoom meeting atau Google meeting atau WA saja gitu kan. Berarti seperti kata pantun lah itu. Bukan baru Semarang baru. Iya. Baru bukan baru sembarang, ya kan? Bukan guru sembarang guru. Pak Raudah ini bukan guru sembarang. Jadi kalau misalnya bukan kentang sembarang kentang, tapi kentang-kentang sembarang, ya bukan tertantang sembarang tertantang. Ya tertantangnya juga bukan sembarang. Sama aja. Ya kan pantun bolak-balik ya, pantun kelo ya, kearifan lokal bolak-balik. Tadi itu mengenai guru dulu ya. Sekarang kalau guru sekarang gimana? Kalau guru dulu sekarang udah pada tua. Jadi maksudnya kenapa kita dari sisi aktivitas seni ya, aktivitas bahasa Indonesia disesuaikan juga dengan mata pelajaran. Ya, saya kadang-kadang meminta anak-anak itu ada yang namanya praktik membuat video. Video apa ini? Nah, video call bukan? Video art, Video bisa art. video baca puisi. Oh gitu. Ada juga misalnya video
Musikali puisi. musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Ada dikaitkan kalau misalnya dia di kelas 1 bentuknya disesuaikan dengan teks observasi. Oh gitu. Nah, teks observasi misalnya membuat video puisi tapi bentuknya observasi. Berarti masuklah di situ misalnya kritik-kritik sosial. Artinya bagaimana dia membuat video, saya suruh mereka menciptakan puisi tentang pandemi. Pandemi. Bagaimana tanggapan anak-anak ini tentang pandemi, kemudian mereka lahirkan dalam bentuk puisi, lalu mereka buat puisinya. Termasuk juga itu kalau kelas 1. Kalau kelas 2 misalnya itu ada yang namanya mata pelajaran teks prosedur. Oh gitu. Jadi teks prosedur itu bagaimana dia membuat, boleh semacam tutorial, bagaimana tahapan-tahapan mencipta puisi, bagaimana tahapan-tahapan membaca puisi, bagaimana tahapan membuat cerpen, termasuk juga monolog atau misalnya main drama, ya berkaitan dengan itu, dengan seni. Nah, kelas 3 pun seperti itu juga. Nah, jadi disesuaikan dengan bab-babnya. Kalau bab pertama tadi tentang teks observasi di kelas 1, kemudian di kelas 2 itu dia teks prosedur. Nah, di kelas 3 lagi, nah sesuai dengan babnya, misalnya apakah model dia surat lamaran pekerjaan, dia buat semacam tutorial bagaimana proses membuat surat lamaran itu. Jadi itu berlangsung secara daring ya? Secara daring. Jadi ada teori, ada prakteknya. Jadi kalau tentang pandemi tadi ada juga pantun itu, bukan sumpit sembarang sumpit dibawa ke kota Arun. Nah, bukan covid sembarang covid di sumut sekarang katanya udah menurun. Iya. Ya kalau misalnya dibilang bukan menurun sembarang menurun, menurun itu kita lihat dari semuanya, bukan covid sembarang menurun, tapi juga kerjasama dari semuanya. Ada semuanya juga. Itulah namanya pantun spontan. Ya kan? Pantun spontan. Kalau lisan kan spontan boleh aja, ya kan? Tapi kalau tertulis jangan. Oke. Tadi situ mengenai kegiatan sebagai seorang guru dalam rangka mengembangkan dan menularkan ilmu-ilmu tentang perpuisian, tentang sastra. Nah, sekarang kegiatan Pak Raudah sendiri tentang, katanya juga udah pandai baca puisi dulu ya. Juara pandai baca puisi ya. Kalau baca puisi gampang ya kan. Baca aja kan baca gitu. Aja. Baca aja. Tapi membaca puisi dengan menghayati puisi dan menampilkan rasa puisi itu kan tak mudah. Oh, tak mudah, itu perlu latihan bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, bukan tiba-tiba, bukan spontan tadi. Ya, bukan hanya bertahun-tahun, tapi harus tahan juga kan. Iya. Tapi cobalah, saya mau dengar macam mana baca puisi. Nah, ini berarti spontan juga ini. Yes. Kalau namanya seorang penyair biasanya udah ada puisi-puisi yang dihafal ya. Oh iya. Gak bisa? Puisi-puisi mau singkat boleh, mau panjang pun boleh. Iya, kalau panjang kali nanti, kasihan sampai maghrib kita ya. Nanti. Ada satu puisi yang panjang itu namanya Janti Arkidam. Janti Arkidam itu karyanya Aib Rosidi. Nah, saya baca yang singkat saja. Oh iya, karyanya Abdul Hadi WM. Karena Abdul Hadi WM ini selain dia seorang penyair, profesor itu ya. Profesor, dia juga disebut sebagai penyair sufistik. Oh, begitu. Nah, kalau di Indonesia penyair sufistik itu Abdul Hadi WM lah. Nah, kalau di luar misalnya penyair sufistik itu misalnya kalau kita bilang Muhammad Iqbal, Rumi ya kan? Nah, itu penyair sufistik. Nah, ini penyair sufistik dari Indonesia Abdul Hadi WM. Nah, saya baca salah satu puisi dari Abdul Hadi WM. Ya, silakan. Ini nggak perlu pakai musik ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Kalau pakai musik bagus juga ini sebenarnya. Pakai musik, tapi nanti kita manggil tukang musik lagi. Lama ya kan. Kalau tukang bahaya. Suka-sukanya penata musik ya. Tuhan, kita begitu dekat. Karya Abdul Hadi WM. Tuhan, kita begitu dekat, bagai kain dengan kapas. Aku kapas dalam kain. Tuhan, kita begitu dekat, bagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan,
Kita begitu dekat bagai angin dan arahnya. Kita begitu dekat. Dalam gelap, kini aku nyata pada lampu padam. Motor tank bawa kayu. Thank you. Bagus sekali. Kita begitu dekat. Iya. Bagai kopi dengan hitam. Iya. Aku hitam dalam kopi ini. Ya, itulah tadi sudah terbukti bahwasanya memang Raudah Jamba adalah seorang deklamator. Atau perlu satu lagi nggak? Boleh, boleh. Iya, yang singkat aja. Iya, singkat aja, Iya. yang lama-lama ya. Yang singkat itu biasanya Khairil Anwar. Khairil itu Anwar. paling singkat itu. Nah, kalau Khairil Anwar ini kayaknya macam-macam nih. Yang macam-macam itu ada bikin. Yang macam-macam itu ya kan. Nah, yang semacam. Jadi salah satu puisinya yang ya semua kalangan tuh paling suka itu judulnya Aku. Aku, oh Iya. ya. Aku karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu satu versi. Versi yang lain. Tuhan, kita begitu dekat bagai kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu. Itu versi yang lain. Ya. Ini kalau aku tidak. Nah, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulit, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang perih-perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nontonnya sesak. Apalagi yang dengar. Itu bisa juga dibilang puisi nge-rap gitu ya. Iya. Nge-rap. Oh, puisi nge-rap ada, puisi nge-rock ada, puisi jazz ada. Nah, biasanya kalau Sutarji Kalsumbahri itu lebih suka dia dengan jazz bentuknya. Bentuk Ya kan? Kalau ngejazznya lain lagi dia kan. Kalau Sutarji Kalsumbahri itu dia paling suka dengan puisi aku itu, Sutarji Kalsumbahri. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang. Sadek tek tek tek. Itu dalang. Oh, bukan dalang ya, jalang ya, salah tadi ya. Iya, itu dalang, bukan jalang. Oh begitu ya, jadi banyak cara membaca puisi itu ya. Banyak. Jadi kalau misalnya sama dengan pantun sebenarnya, puisi ini kalau dia bentuknya seni pertunjukan, kita yang terpenting bagaimana penonton nikmat dan nyaman. Nah, jadi kadang-kadang pemahaman itu kurang diperhatikan kadang-kadang ya kan, bukan berarti tidak diperhatikan. Kadang-kadang kurang. Yang penting bagaimana penonton itu merasa nyaman. Nah, pantun kan begitu juga. Kalau dia secara tertulis harus jelas dia rumus-rumusnya, abi-abinya, sampiran dan isinya. Artinya kalau misalnya kalimat pertama 4 kata, kalimat kedua 4 kata, kalimat ketiga 4 ada kata, ada aturannya. aturannya. Dan kadang-kadang yang kurang diperhatikan orang adalah sampiran itu sebenarnya berkaitan sama isi. Oh iya, betul. Jadi sampiran itu artinya tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Iya. Ketika orang berpantun hanya mengucapkan sampiran, orang tidak paham artinya. Nah, isi itu memperkuat sampiran tadi. Iya. Jadi dia tidak hanya terlepas. Macam ada pantun, kalau ada jarum yang patah ya kan. Nggak tahu orang tua apa isinya kan. Iya, tapi kalau ada jarum yang patah, misalnya orang belum tahu maksudnya. Jangan simpan di dalam peti kan gitu kan. Orang belum tahu maksudnya. Tapi kalau misalnya pantun yang sering saya ulang-ulang. Oh, apa itu? Bukan titik yang membuat tinta. Bukan titik membuat tinta. Kan betul itu, bukan titik yang membuat tinta. Siapapun kita sampaikan memang bukan titik yang membuat tinta. Tapi orang udah tahu tinta yang membuat titik. Iya kan? Tinta yang membuat titik. Karena udah kita mulai dengan kalimat pertama, bukan titik yang membuat tinta. Ya, tapi tinta yang membuat. Tapi ada yang orang belum tahu. Itu dia. Yang isinya tadi? Kalau isinya orang udah paham. Udah paham kalau kita kaitkan dengan persajakan abi-abi tadi. Bukan cantik yang membuat cinta. Ya kan, memang bukan cantik yang membuat cinta. Karena kalau orang berdasarkan cantiknya saja belum tentu cinta, bisa saja nafsu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dibalik yang ke baris keempat, tapi cinta yang membuat cantik. Kalau orang udah cinta, kalau orang udah suka,
ya pasti senang saja dia melihat pasangannya atau orang lain. Artinya kalau dia sudah suka, tapi kalau udah nggak suka, apapun yang kita bilang itu nggak ada betulnya. Jadi bukan titik membuat tinta, ada juga bisa juga bukan kerupuk, bukan salak, ya kan? Tapi kerupuk jenang, bukan buruk membuat pala, tapi buruk membuat senang. Itu kan udah jauh tadi itu. Memang betul itu bukan kerupuk, bukan salah. Ya, betul kan? Tapi kalau misalnya bukan kerupuk sembarang. Tapi sembarang kerupuk. Bukan kerupuk pembuat berang. Berang itu karena kena lepu. Jadi memang ini namanya pantun gembira. Kalau dulu ada nama panggung gembira, ini namanya pantun gembira. Jadi pantun kan banyak juga, pantun jenaka, pantun teka-teki. Macam pantun itu kan bisa dirubah-rubah juga, seperti kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam kantong katanya kan. Kalau ada kata yang salah ya maafin dong, kan gitu ya. Itu pantun 1000 guna. Pantun 1000 guna. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan di bawah besi. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan lapor sama polisi gitu. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibeli di waktu malam. Ya kan? Kalau ada kata yang salah, itulah yang bikin aku tak paham. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kulkas. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampai ada kata yang berbekas. Itulah. Ada juga yang bilang kalau ada jarum yang patah, ganti saja dengan paku. Kalau ada kata yang salah, udahlah pulang aja laku. Itu kan kalau umumnya. Kalau yang secara religius ya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampai lupa. Akhirat. Ada lagi yang bilang kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam kain. Ya. Kayaknya 2 hari kita masalah jarum yang patah ini. Itu tadi maksudnya begitulah berkembangnya dia kan. Kalau ada jarum yang patah, jangan ditaruh di atas kain. Kalau ada kata-kata yang salah, itulah nggak enaknya sama klien. Kalian. Dipaksakan. Iya, makanya kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di punggung kuda. Kalau ada kata-kata yang salah, tanya aja sama para duda. Maksa. Ayo diminum dokter. Ini nampaknya tak jelas ini. Oke, jadi tadi udah sampai di mana ya? Dari duda tadi. Jadi gitulah. Jadi semasa pandemi ini justru saya dengar-dengar kegiatan tuh makin banyak ya. Ya insya Allah makin banyak. Kalau kita bilang tadi, kalau ada jarum yang patah. Balik lagi jarum yang patah. Iya, jangan disimpan di bawah kaki. Ya, kalau orang menganggap perbuatan kita salah, ya tentu kita tidak akan dapat rezeki. Betul. Ya, artinya apa? Artinya ya mudah-mudahan yang kita lakukan selama ini, karena kalau bahasa Pancabudi atau bahasa sufinya, bahasa orang tarikat itu ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Jadi hanya engkaulah yang kutuju dan ridhomulah yang kuharapkan. Gitu ya. Nah, jadi ikhlas di situ. Jadi kalau ikhlas sama juga misalnya kalau kau kejar akhiratmu, dunia akan menyusul. Tapi kalau kau kejar duniamu, akhirat belum tentu. Wah, jadi itu tadi ada juga kata pantun, kalau ada jarum yang patah, jangan pula diikat-ikat. Kalau kita takut buat salah, jangan pula disekat-sekat. Diselesaikan lawan pantun itu. Kalau berbalas pantun. Pokoknya kalau lambat potong terus. Oke lah, barangkali itu saja. Mungkin ada satu lagi kegiatan, sedang mengumpulkan antologi pantun kelo, pantun kearifan lokal. Itu pantun-pantun kearifan lokal itu bagaimana Klinik Pantun Nusantara dan Balai Pantun Singapura. Balai Pantun Singapura dan didukung oleh Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi mengajak pada rekan-rekan itu mengumpulkan pantun-pantunnya. Tapi walaupun dia hanya 3 bait, dia berkaitan, tidak terpisah-pisah. Jadi artinya dia punya tema dan semangat yang sama. Tetap dia mengangkat
diksi-diksi kearifan lokal dalam pantun-pantunnya itu. Dan itu tidak terbatas pantun bahasa Indonesia, bahasa daerah juga boleh. Pantun bahasa daerah juga Pantun boleh. Minang, pantun Mandailing, pantun Batak, pantun Karo, pantun Jawa, pantun Betawi, pantun Maluku. Iya, Ah, bebas. bebas. Pantun Papua pun bisa. Iya, bisa. Nah, jadi selain kegiatan juri, kegiatan misalnya jadi pembicara atau narasumber, ini juga sedang berkegiatan Iya. untuk mengumpulkan Mengumpulkan pantun-pantun. dan dikumpulkan menjadi antologi pantun Nusantara, pantun kelok. Iya. Oke, gitulah. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat saya. Iya. Teringat. Sahabat-sahabat kita semua. Iya. Jadi kita sudah mendengarkan tadi bagaimana kreativitas dari seorang guru Rauda Jamba. Tujuannya adalah kita meniru apa yang positif dari beliau dan apa yang negatif kita lupakan saja. Iya. Semoga bincang-bincang singkat ini ada manfaatnya. Pino, Maka tetap jaga dan rawat prasangka baik. Buang prasangka biar tetap sehat selalu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.